Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan tetap semangat. Peribahasa mengatakan, rawe-rawe rantas, balang-balang putung. Tetap semangat dalam belajar agar menjadi orang yang beruntung. Bersama Bu Novita, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemagnetan bagian kedua, membahas materi induksi magnet dan gaya Lorentz. Mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu induksi magnet. Apa induksi magnet itu, anak-anak? Ya, induksi magnet merupakan besar medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Atau dengan kata lain, arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat didekatkan dengan kabel berarus listrik. Arah medan magnet dan arah arus listrik ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Kita lihat aturan kaidah tangan kanan pada gambar. Yuk, kita gunakan tangan kanan kita. Kita kepalkan tangan kanan kita seperti tampak pada gambar. Maka kita lihat di sini, ibu jari menunjukkan arah medan magnet, sedangkan 4 jari yang lainnya menunjukkan arah arus listrik. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan percobaan medan magnet di sekitar kawat berarus. Kita lihat di sini ada sebuah kompas yang dihubungkan dengan sebuah baterai atau power supply yang kemudian dinyalakan. Kita amati anak-anak jarum kompasnya apakah mengalami perubahan? Ya, jarum kompas bergerak. Maka pertanyaannya adalah, gaya apakah yang membuat jarum kompas tersebut menjadi bergerak? Ya, kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu gaya Lorentz. Sebuah gaya yang timbul pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Besarnya gaya Lorentz sebanding dengan medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang kawat. Sehingga besar gaya Lorentz dirumuskan F sama dengan B dikali I dikali L. Di mana F
menunjukkan gaya Lorentz dengan satuannya adalah Newton. B. Menunjukkan besar medan magnet dengan satuannya adalah Tesla. I. Kuat arus listrik dengan satuan ampere. L. Panjang kawat dengan satuan meter. Sebagai contoh soal, kita ikuti sebagai berikut. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, hitunglah gaya Lorentz yang timbul. Mari kita bahas penyelesaiannya, anak-anak. Kita lihat di sini. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter. Maka kita tuliskan panjang kawat dengan simbol L sama dengan 10 meter. Kemudian ada medan magnet sebesar 8 Tesla. Kita tuliskan dengan simbol B, medan magnet ya, B sama dengan 8 Tesla. Kemudian ada arus listrik sebesar 5 mA. Kita tuliskan di sini I sama dengan 5 mA. Hati-hati dengan satuannya anak-anak. Miliampere, kita harus rubah dulu ke dalam bentuk satuan ampere. Ya, 1 ampere sama dengan berapa miliampere anak-anak? Betul, 1000 miliampere. Maka ketika 5 miliampere akan kita rubah ke dalam bentuk ampere, kita tuliskan di sini 5 dibagi 1000. Berapa anak-anak? Ya, betul, 0,005 ampere. Kita lihat apa yang ditanyakan oleh soal. Hitunglah gaya Lorentz yang timbul. Gaya Lorentz kita simpulkan dengan huruf F. A, kita jawab anak-anak. Bagaimana untuk mendapatkan F? Rumusnya adalah B dikali I dikali L. Kita masukkan bilangannya. B 8 Tesla, I 0,005 ampere, sedangkan L-nya adalah 10 meter. Oke, kita hitung bersama anak-anak. Ya, sudah selesai menghitungnya? Oke, ketemu berapa hasilnya? Ya, betul, 0,4 Newton. Sehingga kita katakan di sini, besar gaya Lorentz adalah 0,4 Newton. Sebagai contoh yang kedua, gaya Lorentz yang dialami sebuah penghantar adalah 16 Newton. Jika besarnya medan magnet dan arus listrik masing-masing 20 Tesla dan 400 mA, hitunglah panjang penghantar tersebut. Kita lihat penyelesaiannya anak-anak. Oke, kita lihat di sini ada gaya Lorentz besarnya 16 Newton. Maka kita tuliskan di sini gaya Lorentz dengan simbol F sama dengan 16 Newton. Selanjutnya, medan magnet dan arus listrik masing-masing 20 Tesla dan 400 mA. Maka kita tuliskan medan magnet dengan simbol B sama dengan 20 Tesla. Sedangkan kuat arus simbolnya adalah I sama dengan 400 mA. Hati-hati dengan satuannya miliampere, kita rubah dulu ke dalam bentuk satuan ampere. Kita ingat 1 ampere sama dengan berapa miliampere? Ya, betul, 1000 miliampere. Maka untuk mengubah 400 miliampere ke dalam bentuk ampere, kita tuliskan 400 dibagi 1000. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, betul, 0,4 ampere. Kita lihat dalam soal apa yang ditanyakan. Hitunglah panjang penghantar tersebut. Maka kita tuliskan panjang penghantar dengan simbol L. Jawab. Yang ditanyakan adalah L. Jadi kalau kita kembali rumus ini, kita kembali ke rumus ini, yang ditanyakan ini adalah L-nya. Maka L kita dapatkan sama dengan F dibagi B dikalikan I. Ya, jadi kita tuliskan di sini, maka
Kita masukkan angka-angkanya. F 16 Newton, B 20 Tesla, dan I 0,4 ampere. Kita hitung anak-anak, 16 dibagi 20 dikalikan 0,4 adalah 8. Betul, maka hasilnya adalah 2 meter. Sehingga kita katakan panjang penghantar adalah 2 meter. Ya, pembahasan selanjutnya adalah pemanfaatan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah motor listrik. Sedangkan yang kedua adalah alat ukur listrik. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami pembelajaran kali ini? Baik, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian dalam pembahasan kali ini, maka sebagai evaluasi, kalian kerjakan soal berikut pada buku tulis IPA dan silahkan dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru kalian untuk dinilai. Baik, sebagai rencana pembahasan PJJ selanjutnya adalah induksi elektromagnetik dan transformator. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.